Kembali bersama saya Syahrul Mustafa. Jadi kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul King Arthur. Film abad zaman Romawi. Film ini dirilis tahun 2004. Yang pasti film ini akan banyak adegan bacok-bacokan. Jadi disarankan kalian yang bercita-cita menjadi begal menonton film ini. Jadi langsung saja. Father, they are here. For the second part of the bargain they struck. Kita akan diperlihatkan prajurit Romawi yang sedang menjemput para anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini nantinya akan dijadikan prajurit. Pasti bertanya-tanya kalian, mengapa yang diambil anak kecil bukan orang dewasa atau berangkokan? Karena di sini ada tradisi pengambilan anak kecil yang akan dilatih dan bertarung selama 15 tahun. Lalu setelah 15 tahun mereka akan dibebaskan dan akan digantikan oleh anak-anak mereka dan seterusnya sampai kiamat. Film ini berlatar di perbatasan Inggris yang dikuasai prajurit Romawi. Ini adalah si kecil Arthur yang nantinya akan menjadi pemimpin dari para prajurit. Just as your father before you. 15 tahun sudah berlalu. Mereka sudah tumbuh besar bersama. 6 prajurit dan 1 pemimpin yang terkenal paling pemberani di perbatasan. Kali ini mereka mempunyai tugas terakhir untuk bebas. Tugas mereka adalah melindungi uskup yang sedang menuju perbatasan untuk memberikan surat kebebasan mereka. Benar saja, rombongan uskup itu sedang dicegat oleh suku asli Inggris yang dikenal sebagai setan biru. Tapi dengan kehebatan Arthur dan prajuritnya, mereka membantai mereka semua. Uskup selamat dari kejadian itu karena ia menukar dirinya dengan orang lain yang berada di kereta. Kemudian sampailah mereka semua ke perbatasan. Ini adalah Bors. Ia salah satu prajurit Arthur yang paling banyak punya anak. Anaknya mencapai 11 orang. Di dalam mereka merayakan kebebasan mereka yang sudah dekat. Tapi di pertemuan ini uskup ingin memberikan kabar yang tidak mengenakan. Ia mau memberikan kabar ini 4 mata ke Arthur. Kabar ini ternyata petinggi Roma akan memberikan tugas terakhir lagi kepada Arthur dan prajuritnya. Hal ini tentu membuat Arthur sebagai pemimpin tidak terima karena pihak Roma telah mengingkari janjinya seolah mereka tidak menghargai perjuangannya selama ini bersama prajuritnya. Tapi mau tidak mau Arthur harus menerima tugas ini demi kebebasannya dan prajuritnya. Kali ini mereka akan diberikan tugas untuk menjemput uskup kecil yang berada di pos perbatasan lain yang sedang diincar Saxon. Saxon ini adalah kelompok yang dipenuhi oleh para pembunuh keji. Mereka membunuh tak pandang bulu. Mereka terkenal kelompok yang sangat kejam. Arthur tak tega memberikan misi terakhir ini ke para prajuritnya. Apalagi misi terakhir ini lebih sulit dari misi mereka sebelumnya. Bisa jadi mereka akan terbunuh dalam melaksanakan misi ini. Tapi mau tidak mau Arthur harus memberikan misi ini kepada mereka. Mereka yang mendengarnya sangat marah dan kecewa. Tapi karena tidak punya pilihan lain, mereka harus menerima dengan lapang dada. Sementara itu Saxon sudah mulai mendekat. Kita bisa tahu kekejaman Saxon dari sini. Mereka telah membantai salah satu desa di perbatasan. Tapi salutnya mereka tidak memperkosa wanita Roma karena mereka tidak sudi kalau harus mempunyai keturunan dari wanita Roma. Walaupun mempunyai darah Roma sedikit pun. Thanks, my lord. Killer. Uskup menghampiri mereka dengan maksud menyemangati mereka agar pulang dengan selamat. Tapi mereka tidak merespon uskup sedikit pun karena mereka masih kesal dengan janji-janji manisnya. Arthur pun berangkat dengan gagah berani bersama para prajuritnya dengan ditemani ajudan uskup. Beralih ke Saxon. Ternyata Saxon punya mata-mata. Mata-mata itu adalah orang perbatasan yang berkhianat. Ia membeberkan rencana Arthur yang akan menyelamatkan uskup kecil. Main army.
bring your men down here. Kembali ke Arthur, ia di perjalanan menemui kendala. Ia diintai oleh setan biru atau Watts atau warga asli tanah sana. Arthur dan prajuritnya dikepung di mana-mana, seakan tidak bisa berkutik lagi. Tapi saat mereka akan melaksanakan niat membunuh prajurit Arthur, terdengar suara trompet yang menandakan prajurit diperintah mundur. Entah apa yang dipikirkan Ketua Woods. Jadi Ketua Woods ini bernama Marlin. Alasan ia tidak membunuh Arthur adalah prajuritnya karena Marlin mempunyai musuh yang sama, yaitu Saxon. Jadi Marlin ingin bekerja sama dengan Arthur untuk menghancurkan Saxon. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tujuan, pos perbatasan lain yang dihuni uskup kecil. Tapi saat Arthur menyuruh ayah dari uskup kecil bersiap-siap, ia malah menolak dan memilih tetap tinggal karena ia tidak mau meninggalkan apa yang ia bangun selama ini. Arthur yang geram mendengarnya mengancam akan membunuhnya kalau ia tidak menuruti perintahnya. Jadi ayah uskup kecil tak punya pilihan lain selain menuruti perintah Arthur. Tak diduga, Arthur melihat seorang yang sedang digantung. Karena dasarnya Arthur mempunyai hati Hello Kitty meskipun terlihat garang, ia menghampirinya. Ia menanyakan kenapa kakek tua ini sampai digantung. Para warga menjawab, karena ia mengumpulkan makanan yang terlalu banyak. Karena peraturan di sini para warga hanya mendapat sedikit makanan. Karena Arthur tidak tega kepada mereka, Arthur mengajak para warga untuk melarikan diri juga dari kejaran Jackson. Meskipun itu akan memperlambat waktu. Waktu terus berjalan, Tristan sudah mengintai prajurit Jackson. Ini orangnya. Tiba-tiba gendang prajurit Jackson terdengar, yang mana berarti mereka sudah dekat sekali. Tapi Arthur malah penasaran dengan tempat yang ditutupi batu. Jadi Arthur menuruh Dagonet, ini orangnya, untuk membobol. Tak disangka di sana berisi manusia yang sedang dikurung sampai mati. Karena para uskup di pos itu menganggap mereka adalah orang kafirah yang harus dimusnahkan dan disiksa. Arthur menyuruh memeriksa tempat itu. Barangkali masih ada manusia yang hidup. Ternyata benar ada seorang anak kecil dan wanita cantik di sana yang masih hidup. Tapi kondisinya buruk. Arthur segera menyelamatkan mereka dan menegur ayah uskup kecil yang bertindak semena-mena seolah ia adalah Tuhan yang seenaknya menghakimi orang. Selain itu, Arthur juga mengurung para uskup kecil itu. Arthur dan para warga pun memulai perjalanan melewati pegunungan. Tapi perbuatan Arthur ini tidak disukai oleh Lancelot. Ini orangnya, bukan ML ya. Ini adalah fuckboy abad pertengahan. Lancelot tidak senang karena Arthur membawa terlalu banyak orang. Hal ini akan membuat perjalanan lebih lambat. Tapi Arthur tetap pada pendiriannya, lebih memilih membantu banyak orang meskipun ia akan dihadapkan oleh prajurit Jackson. Di sini Arthur sedang khawatir dengan wanita itu. Arthur melihat kondisinya yang mengenaskan. Arthur membantu meluruskan tangan wanita itu yang sedang patah. Sementara itu, prajurit Saxon sudah sampai pos. Mereka membakar habis serta menanyakan di mana semua warga. Kok sepi? Mata-mata mengatakan, semua warga tak lama pergi, dibawa Arthur. Jadi pemimpin Saxon memerintahkan anaknya untuk mengejar mereka. Kembali ke kubu Arthur, mereka melihat bukti kekejaman para Saxon di pegunungan. Miris, karena hari sudah malam, Arthur memerintahkan untuk bermalam di sekitaran pepohonan agar aman. Sementara itu prajurit Saxon terus bergerak. Saat itu Arthur yang sedang tidur ayam mendengar suara langkah kaki. Ternyata itu adalah wanita tersebut. Dan ternyata lagi, wanita tersebut adalah anak Marlin, pemimpin kaum Woods. Tujuan Arthur dibawa ke sini karena Marlin ingin bekerja sama dengan Arthur. Marlin mengatakan kalau prajuritnya memang kuat, tapi mereka butuh pemimpin seperti Arthur yang ahli perang. Arthur tak semudah itu diajak bekerja sama karena masa lalunya yang kelam. Ibunya dan warga telah dibantai oleh kaum Woods. Kejadian itu masih berbekas di hati Arthur. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan. Di sini mereka menemui kesulitan karena dihadang oleh lautan es yang retak. Tak punya pilihan lain, mereka melintasinya dengan hati-hati. Tapi Arthur melihat kesempatan dalam kondisi ini. Ia akan menghadang Saxon di sini dan menyuruh para rombongan untuk duluan. Get a look at the bastards. Jules. You two. Tak lama prajurit Saxon telah tiba, yang diawali dengan pemanahan. Tapi tak sampai. Tapi giliran Bors dan Tristan memanah, semua anak panah sampai pada jantung Saxon.
Arthur memerintahkan para prajurit paling pinggir agar mereka berkumpul yang membuat es semakin retak. Tapi es masih kuat menahan mereka. Tak punya pilihan lain, Dagonet memberanikan diri untuk ke depan menghancurkan es. Tak peduli ia dipanah berkali-kali, yang penting ia selamatkan teman-temannya dari 200 prajurit Saxon. Benar saja, es hancur karena Dagonet. Tapi Dagonet tak bisa bertahan, ia mati karena terkena bertubi-tubi anak panah. Kejadian ini sangat memukul para sahabatnya meskipun mereka telah berhasil dalam misinya dan telah mendapatkan surat kebebasan mereka. Muka mereka tetap murung dan tak bisa menerima kejadian itu, apalagi Arthur sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan prajuritnya pasti paling berat rasanya untuk menerima Dagonet telah tiada. Di malam hari, untuk melampiaskan rasa kesedihannya, Arthur ngen seperti laki-laki pada umumnya dengan wanita Woods. Tapi kenikmatan itu diganggu oleh Saxon yang sudah berkumpul di depan benteng yang kurang lebih banyak pasukan. Arthur tak mau melibatkan teman-temannya karena mereka telah bebas. Ia berencana melawan Saxon sendirian. Pastinya ide ini ditentang oleh Lancelot sebagai sahabat Arthur. Ia tak perlu bertanggung jawab mempertahankan benteng Roma ini karena ia telah bebas. Tapi Arthur yang tak menghiraukan, memang sifat pemimpin yang tak bisa diubah. Pasukan Woods sudah bersiap hari ini. Begitu pula dengan Saxon. Arthur sendiri mendapat semangat dari teman-temannya dengan berkata, "Ras! Antonius! Run! Run! Arthur menemui pemimpin Saxon. Ia mengancam akan membunuhnya tanpa ampun kalau berani mengusik tanah kelahirannya. Beg a truce. Will be the last thing you see on this earth. Beralih ke para prajurit Arthur yang mulai berubah pikiran. Mereka berniat kembali untuk membantu Arthur karena mereka tak bisa membiarkan Arthur bertarung sendirian tanpa kehadiran mereka. Seolah serasa hampa karena mereka selama ini telah bertarung dan berjuang bersama. Mereka berenam pun berkumpul diawali yang di situ ada mata-mata Saxon bersembunyi. Gelombang pertama Saxon dilancarkan, tapi mereka dikagetkan gerbang tertutup dengan sendirinya dan asap di mana-mana. Dengan kondisi ini, para Woods dan prajurit Arthur dengan mudah menebas mereka. Terat. Lalu tak terima, pemimpin Saxon langsung mengarahkan semua pasukan untuk masuk. Tapi sepi di dalam. Pemimpin Saxon memerintahkan sebagian pasukan untuk ke kiri. Mereka di sana disambut hangat Woods. Woods meluncurkan anak panah api yang membelah sebagian pasukan. Sementara pemimpin Saxon akan berhadapan dengan prajurit Arthur. Pertarungan sengit dimulai. Kembali ke sisi kiri, wanita Woods hampir dibunuh. Untung ia diselamatkan wanita Woods lain yang ganas, liar, dan bergairah. Sementara itu di kubu tengah, Tristan datang. Ia terlihat seperti Ali bin Abi Thalib, membeleh leher musuh dengan tak segan. Ia melihat ke arah pemimpin Saxon, seolah ia bergairah untuk menggesekkan pedangnya ke leher pemimpin Saxon itu. Beralih ke yang lain, mereka bertarung dengan ganas seolah tiada kata ampun. Sementara itu wanita Woods bertarung dengan anak pemimpin Saxon. Terjadi pertarungan sengit di sini sampai akhirnya wanita Woods hampir dibunuh. Untung dengan sigap Lancelot mencegahnya. Tristan hampir kalah di sini. Entah sampai kesukat apa pemimpin Saxon ini. Ia membunuh Tristan dengan keji dengan disaksikan oleh Arthur. Sementara Lancelot berhasil membunuh anak pemimpin Saxon, tapi ia juga terkena anak panah di dadanya yang membuat ia sekarat. Di akhir pertarungan, kita akan diperlihatkan pertarungan antara Arthur dengan pemimpin Saxon yang pasti dimenangkan oleh main utama.
Meskipun pertarungan dimenangkan oleh kubu Arthur, mereka tetap bersedih karena telah kehilangan dua orang sahabat, Tristan dan Lancelot. Penuh duka saat pemakaman, dan film akan diakhiri Arthur yang menikah dengan wanita Woods. Jadi sekarang kubu Woods dan kubu Arthur sudah bergabung. Tak ada permusuhan di antara mereka. Happy ending. Tamat. King Arthur!